bersama saya Mami Yuli di YouTube channel Perempuan Hebat. Saat ini Mami Yuli ada di satu tempat yang bagus dan luar biasa. Dan Mami Yuli mau bincang-bincang dengan seorang perempuan yang luar biasa. Pasti penasaran? Ayo ikutin terus Mami Yuli di YouTube channel Perempuan Hebat. Ayo. Silakan duduk, Ibu Yuli. Ibu Yuli udah lama gak ketemu. Kolam renangnya bagus ya. Iya, kayaknya kayak piknik setiap hari nih. Wah, ini berkat Tuhan luar biasa, Ibu Yuli. Kayaknya jadi seorang seperti Ruth Yvonne ini bagus banget ya. Bu Yuli, kalau bukan karena Tuhan saya tidak ada di sini. Ini semua berkat doa-doa teman-teman semua. Ibu Ruth ya, udah cantik, hidup diberkati, terus awet muda. Tapi katanya memang udah pensiun. Iya Bu Yuli, mulai awal tahun ini saya sudah pensiun. Saya sudah bisa menikmati hidup, tidak bergantung dengan kantor. Jadi saya bisa kemana-mana saya suka. Aduh, udah pensiun tapi wajahnya kayak 40 tahun. Aduh, luar biasa. Meskipun sekarang kehidupan saya kelihatannya enak, tapi masa muda saya tidak semulus yang dipikirkan. Oh gitu ya, maksudnya apa tuh Bu Ruth? Saya pernah menikah, tapi tidak seiring dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak dilangsungkan. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, tapi dari semua pihak keluarga mendukung saya untuk menjalankan itu. Cuman saya tidak melanjutkan dan saya kabur saat hari pertama. Saya pulang, ngumpet dan kabur pulang ke rumah mama saya. Hah? Terus ngumpetnya maksudnya gimana? Saya lari dan mencari persembunyian. Saya sampai ada di rumah mama saya tiba-tiba. Terus malam itu nggak bulan madu? Tidak sama sekali. Hah? Ya. Nggak seperti suami istri begini? Nggak? Tidak. Lucu banget ya. Nah, Bu Ruth, enak. Kita sambil jalan-jalan, kita ngobrol. Jangan kita duduk terus dong. Bu Ruth, terus kelanjutannya gimana? Iya, Bu Yuli. Setelah proses itu, yang pertama itu case-nya, yang kedua gimana? Setelah close case yang pertama, saya 3 tahun nggak sama siapa-siapa. Setelah itu saya ketemu pria yang suka sama suka. Kita gereja sama-sama. Tadi dia Konghucu, tapi dia ikut saya ke gereja. Selama 3 tahun kami pengenalan. Dia dibaptis. Itu tahun ketiga. Terus dibaptis maksudnya apa nih? Setelah dia dibaptis, kami berencana masuk dalam pernikahan. Oh, jadi dia mau serius sama Ibu Ruth, ya, makanya serius. dia dibaptis gitu loh. Terus gimana selanjutnya? Setelah itu kami berencana dalam pernikahan, kami ada berkat, ada pemberkatan. Setelah itu kami masuk dalam rumah tangga. Tapi pada tahun ketiga kami ada masalah, Bu Yuli. Jadi gini. Yang kedua ini ketika Ibu Ruth bertemu dengan seseorang inilah, terus dia serius, dia ikut ke gereja, terus Ibu Ruth dan dia mengambil satu keputusan untuk ke jalan lebih serius lagi. Betul. Masuk dalam pernikahan. Waktu itu bahagianya luar biasa. Bahagia. Karena Ibu Ruth ternyata menemukan orang yang Ibu Ruth sukai. Betul. Gitu loh. Terus mengambil keputusan bersama-sama untuk melanjutkan ke serius, menikahlah. Nah, Betul. setelah menikah berarti bahagia dong, luar Betul. biasa. Terus gimana? Bagaimana perjalanannya rumah tangga yang memang itu datang pilihan dari Ibu Ruth sendiri. Betul. Gitu loh. Bagaimana tuh? Kebahagiaan tuh tidak bertahan lama. Tahun pertama, kedua, ketiga bahagia. Tapi tidak bahagia tahun ketiga ketika dia mengakui dia ada pasangan yang lain.
Oh, Ya, jadi dia mulai nggak setia gitu loh. ya, Jadi hanya 3 tahun aja. ya. Terus ibu itu tahu dari mana informasi ini? Ketika ibu tahu suami saya ada seseorang gitu loh. Kami satu kantor semua, Bu Yuli. Heeh. Termasuk wanita itu juga teman saya. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Kami sama-sama baik semua. Tapi di dalam satu kantor itu banyak gosipnya. Saya diinformasikan. Asal mulanya saya tidak mau terima informasi dari kantor itu telan begitu saja. Tapi akhirnya kami cross check. Dan dia mengakui pada malam itu. Nah, terus ketika Ibu Ruth mendengar pengakuan dari suami Ibu Ruth, itu reaksi Ibu Ruth gimana? Sedih sekali, Ibu Yuli. Saya merasa rumah saya ada atapnya rubuh ke bawah. Seperti tidak ada atap lagi. Saya merasa terbuka atap itu. Jadi tidak ada kenyamanan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, rubuh semua. Itulah rasanya. Terus gini loh, kan Ibu Ruth jadi gini, ketika dia mengakui itu kelanjutannya ini berbicara rumah tangga ya, berbicara rumah tangga itu gimana untuk kedepannya membicarakan dengan suami Ibu Ruth karena ini seolah-olah kesetiaan dinodai ya. Terus gimana tuh kelanjutannya pernikahan ini? Saya dengan kesedihan saya yang luar biasa, perang batin. Tapi saya tidak berantem, tidak menghakimin dia. Tapi saya bertanya, mau kamu apa sekarang? Dia bilang dia mau punya 2. Saya bilang tidak bisa. Tuhan menciptakan hati manusia itu cuma 1. Hati kamu tidak bisa dibagi 2. Bisa, dia bilang. Saya tidak bisa terima, Bu Yuli. Prosesnya lama. Saya doakan dia 1 tahun. Jadi Ibu Ruth ketika merasakan kayak rumah itu runtuh, terus gimana Ibu Ruth sampai merasakan lagi apa yang dirasakan? Sedih sekali, Bu Yuli. Sedih, saya nangis berhari-hari sampai badan saya kurus 7 kilo. Tapi dengan kesehari-hariannya saya harus kerja, saya harus pergi, saya harus keluar dari rumah. Saat saya keluar rumah, kadang-kadang saya turun tengah jalan. Saya minta dia yang nganterin, saya mau turun sini, saya turun tengah jalan. Saya turun, saya jalan kaki. Entah saya mau arah kemana, seperti tidak ada tujuan. Saya jalan. Kadang-kadang saya berpikir, saya jalan sini, saya kepingin ada belakang ada taksi nggak, atau ada apa bisa nabrak saya masuk rumah sakit. Saya yang nggak mau mati karena takut ya Tuhan Yesus tidak menerima orang yang bunuh diri. Saya pingin punya solusi, pingin punya gimana ini saya punya masalah seperti ini. Bahkan Bu Yuli, pernah saya kalau sampai rumah, saya bantu masih masak, saya iris-iris bawang. Sekarang saya punya hati, saya berpikir, bagaimana saya sakit hatinya ini. Saya pengen nunjukin, saya iris-iris bawang, saya potong jari saya, sampai 4 jari putus, dan saya tunjukin ini, sakit hatinya kayak gini. Aduh, untuk selanjutnya, sambil kita duduk yuk, kita ngobrol lagi, luar biasa nih ya. Puji Tuhan Ibu Ruth, ketika Ibu Ruth sudah mengalami pemulihan, di mana Ibu Ruth tadi menceritakan itu kebencian keluar, kepahitan keluar, kemarahan keluar, keegoisan keluar semua. Nah, ketika itu semua udah keluar, itu ketika selesainya retreat itu, apa yang Ibu Ruth rasakan? Setelah retreatnya selesai, saya bawa ransel saya keluar dari gedung itu. Saya bisa merasakan senyum, Bu Yuli. Padahal sebelumnya tuh senyum gak pernah. Saya bisa melihat ke atas, ke langit-langit, dan saya bisa menyapa cakrawala. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya.
Saya bisa merasakan ada bintang-bintang di langit, dan saya bisa merasakan banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Dan saya pulang dengan damai sejahtera. Tuhan membawa saya ke salah satu retreat 3 hari 2 malam. Session pertama, kedua, dan ketiga. Session pertama adalah hati Bapa. Buat saya hati Bapa nggak ada masalah. Saya tahu Bapa baik dan Bapa saya akan saya juga baik. Ada di dalam hati saya, nggak ada masalah. Session kedua adalah pengampunan. Pada saat pengampunan, saya tadinya awal sebelum gereja ini, sebelum retreat ini, saya nggak tahu ada acara hari pertama apa, hari kedua apa. Pas acara pengampunan, aduh, ada acara pengampunan. Untuk apa? Hati saya berontak. Hati saya berkata-kata. Saat saya, hamba Tuhan memanggil saya maju, saya berontak. Hamba Tuhan itu menyediakan pasangannya. Pasangannya ada anak kecil, ada ibu, semua umur ada. Pada saat umur yang seperti persis dengan suami saya, dia tinggal seorang diri. Itu tidak ada rencananya. Hamba Tuhan tidak tahu pasangannya siapa. Maju. Tapi ada roh yang mengatakan ini kesempatan, kamu harus maju. Ketika dia bilang kesempatan, ada roh nurutnya saya. Akhirnya saya maju. Terus saya majunya pelan-pelan sekali, tidak buru-buru. Hamba Tuhan dengan sabar menunggu. Dan hamba Tuhan melihat saya maju, langsung dia katakan, mari saya meminta maaf. Tuhan menyediakan satu laki-laki itu seperti mantan saya untuk dia minta maaf pada saya. Saya tahu ini orang lain, saya nggak berani lihat mukanya lagi, saya nunduk aja. Tapi ketika lihat kakinya mirip 100%, oh mirip banget ya. Ini kaki yang menginjak saya. Saya mulai tersentuh hati saya, mulai ada keras, ada mikir, saya gak mau kaki ini yang menginjak saya, kaki ini yang melukai saya, kaki ini yang menyusahkan hati saya. Saya bilang, enggak, saya mau kabur, saya mau lari secepat-cepatnya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengejar saya. Saya udah punya keinginan, saya kabur dari itu. Saya punya keinginan, saya gak mau saling mengampuni. Tapi ada Roh Kudus, ada Bapak itu, Tuhan menyediakan Bapak itu. Ayo, ampuni saya. Karena dia dengan baik hati, dia sangat menolong saya. Tuhan menyediakan. Itu saya percaya Tuhan bekerja sama. Tuhan menyediakan orang untuk saya mengampuni. Ketika dia
merangkul saya merasa lihat dia baik sekali. Akhirnya saya mulai nurut dan saya maju. Dan dia mulai mengasihkan gayung kepada saya. Saya mulai pegang dengan susahnya saya megang kayu itu, dan saya mulai mengambil air, dan saya mulai menyiram kakinya. Dengan siraman pertama saya langsung bilang, saya nggak mau Mami. Tapi dengan saya siram, akhirnya saya diajarkan sama Tuhan. Saya langsung katakan, kamu pulang. Langsung hamba Tuhan itu mengerti permasalahan saya. Ya, saya pulang. Dia sebagai seorang suami saya yang kami saling mengerti. Saya siram kakinya berulang kali. Saya siram dan saya mengharapkan pemulihan dengan keluarga kami. Saya siram berulang kali. Saking banyak siramannya, orang-orang udah pada selesai, saya belum selesai. Saya siram berulang kali dan saya nangis banyak. Luka batin saya keluar satu persatu. Dari rasa marah sekali, dari rasa kecewa sekali, dari rasa benci sekali, dari rasa pengen bunuh orang, dari rasa pengen bunuh diri. Itu semua rasa yang negatif keluar satu persatu, keluar. Setelah keluar semua, dan hamba Tuhannya langsung menyanyikan lagu senandung, dan saya rasakan ada keringanan yang luar biasa. Ada rasa bebas hati saya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tersinggung. Yang negatif itu semua hilang, Bu Yuli. Luar biasa banget ya pengalaman Ibu Ruth. Terus untuk sikap Ibu Ruth terhadap mantan suami dan istrinya sekarang gimana? Saya mengampuni Ibu Yuli. Saya mama mertua saya meninggal, saya datengin. Saya ampuni, saya bisa banyak hal yang saya bisa lakukan dan pekerjakan. Saya bisa melayani dalam gereja, saya bisa melayani banyak orang, saya punya banyak ponakan yang lucu-lucu. Itu semua saya kerjakan dengan baik, Bu Yuli, tanpa ada rasa sakit hati lagi. Saya tidak ada lagi sakit hati. Oh, luar biasa ya. Jadi Ibu merasa lega ketika banget mendoakan orang yang menyakiti. Sekarang Ibu Ruth walaupun dalam kesendirian, Ibu Ruth menikmati itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Ibu Ruth bisa menikmati itu bersama keluarga. Jadi Ibu Ruth sekalipun kehilangan orang yang Ibu Ruth cintai, Ibu Ruth tidak merasa kesepian. Tidak, Bu Yuli, tidak sama sekali. Saya kemanapun pergi, kemanapun saya ada dengan kesendirian saya selalu merasa hadirat Tuhan ada. Saya selalu merasa Tuhan tuh ada bersama saya. Jadi saya nggak pernah sedetik pun saya merasakan sepi. Perempuan hebat yang ada di luar sana, ketika kesesakan itu datang menghampiri kita, ketika ketidaksetiaan di dalam rumah tangga itu dinodai, dan ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita buat kita. Dan puji Tuhan, ketika kita tidak mengingat masa lalu kita yang pahit, maka tubuh kita akan sehat, kita terhindar dari sakit penyakit. Benar ya Bu Ruth, kalau kita menyimpan kepahitan, itu yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Termasuk kalau saya melihat suatu penelitian bahwa karena sakit hati, karena kepahitan itu bisa menimbulkan kanker. Puji Tuhan, Ibu Ruth bisa mengampuni. Artinya, Ibu Ruth itu mau hidup sehat ya. Betul, Bu Yuli. Ini berkat Tuhan Yesus yang baik. Saya diangkat rasa kepahitan itu. Dan sejak itu saya merasa saya seperti lahir baru. Luar biasa. Banyak hal yang saya bisa kerjakan dan saya mau sehat. Puji Tuhan sampai hari ini sehat, Bu Yuli. Oh, puji Tuhan. Terus Bu Ruth, aku mau tanya, sehari-harinya gimana? Saya ada bisnis, Bu Yuli, makanya
Di sini tempatnya yang strategis, gampang ke daerah Sudirman, ke daerah Kuningan. Di situ ada properti yang saya bisa sewakan dan jual. Akhir weekend, malam minggu saya bisa pulang ke rumah saya di Raffles Cibubur. Maka di situ saya ada cool, Bu Yuli, ada cool Raffles yang saya gembalakan. Oh, jadi Ibu Ruth jadi gembala cool ya di Raffles Hills. Iya. Ih, luar biasa banget. Terus Bu Ruth, untuk kedepannya apa rencana Ibu Ruth ke depan? Karena ini kan aku tahu kan Ibu Ruth katanya udah pensiun. Nah, rencana kedepannya apa yang akan Ibu Ruth lakukan? Saya ingin belajar, Bu Yuli, selalu ingin sekolah kitab. Saya ada rencana mau berangkat ke Amerika. Oh, dahsyat. Ya, di sana juga ada GBI Lewis. Saya akan lanjutkan di sana belajar KOM 300 dan seterusnya. Oh, luar biasa. Bu Ruth, sukses ya untuk perjalanan ke Amerika, untuk pelayanan, sukses ya, biar ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih. Iya. Ini semua berkat Tuhan khusus baik. Luar biasa ya. Terus ini ada apa ini Bu Ruth? Nasi Bali buatan Ibu Nyoman. Ah, Ibu Nyoman yang di mana nih? Yang di Legenda Wisata. Oh, yang Ibu Nyoman. Ini apa katanya? Nasi apa namanya? Nasi Jinggo. Itu dari khas apa nih? Khas Bali. Oh, khas Bali. Enak ya? Nyobain. Mau dong. Coba ya, saya bukain ya. Wow, sekali Bu Yuli. Waduh. Ternyata Ibu Nyoman pinter banget. Ini Ibu Ruth sudah sering pesan ya? Iya, saya mau pesan lagi. Pedas nggak? Pedas senang. Oh, pedas senang. Waduh, luar biasa.